kembali di Sharing Firman. Hari ini, tema sharing firman kita adalah hamba Mamon. Kata hamba Mamon hari-hari ini sangat terkenal. Karena saya melihat banyak orang yang berkomentar tentang hamba Mamon. Tapi pertanyaan saya adalah, mengertikah Bapak Ibu semua tentang hamba Mamon ini? Mari kita bahas bersama-sama dan kita pelajari. Agar kita punya persepsi yang benar. Dan kita juga melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan dan kita bukan hamba Mamon. Yang ngerti boleh katakan amin. Sekarang kita lihat kata hamba dulu. Apa itu hamba? Hamba adalah orang yang sudah tidak berhak atas dirinya. Orang yang tidak punya keinginan pada dirinya. Ia seperti orang mati yang bisa berjalan, namun tidak boleh mengungkapkan perasaannya. Apapun kata tuannya harus dilakukan dan bahkan tidak berhak atas nyawanya sendiri. Wow, luar biasa ya. Sekarang kita lihat kata Mamon. Mamon bukanlah oknum pribadi yang setara dengan Allah. Melainkan letak hati dan cara pandang kita terhadap harta yang menjamin kenyamanan jiwa kita. Nah, ada dua cara pandang yang menjadikan Mamon sebagai tuan dan ilah dalam hidup kita. Hati-hati ya. Yang pertama kita lihat. Kita menjadikan Mamon sebagai tuan dan ilah. Karena kita percaya Mamon bisa menjadi rumah bagi raga, jiwa, dan roh kita. Artinya, Mamon adalah rumah harta benda. Nah, untuk menjelaskan hal ini, Yesus memberikan perumpamaan orang kaya yang hartanya berlimpah-limpah dan ingin membangun rumah harta bagi ketenangan jiwanya. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 12, ayat 18 dan 19. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, orang tersebut telah menjadikan harta sebagai mamon, rumah, dan tuan bagi jiwanya. Itu yang pertama. Yang kedua, arti kata mamon. Ketika kita melihat Allah hanya sebagai rumah harta benda. Sumber kekayaan yang bisa diakses untuk kebesaran dan kenyamanan diri sendiri. Maka disinilah Allah telah kita ubah menjadi mamon. Hati-hati. Ajaran Yesus tentang rumah Bapa di surga telah diubah menjadi rumah harta di bumi. Allah yang kita sembah dan kita puja hanya untuk memenuhkan serakannya jiwa dan untuk meneduhkan kecemasan hati. Anda bisa bayangkan. Jadi waspadalah terhadap cara pandang yang menjadikan mamon sebagai ilah atau cara beriman yang menjadikan Allah sebagai mamon. Karena para penyembah mamon itu bisa jadi orang yang terang-terangan mengatakan duitlah Allahku. Atau bisa juga orang yang kelihatannya sangat saleh, sangat rohani. Namun orientasinya adalah menjadikan Allah sebagai rumah harta benda. Pendek kata, ia yang menjual nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dan keserakahan jiwanya. Jika hari ini Anda melayani Tuhan dengan segenap hati, apapun yang Anda kerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Anda pasti memberikan yang terbaik. Anda tidak akan bertanya tentang uang. Anda tidak membahas sama sekali tentang uang. Anda tidak mau mengkaitkan uang dengan pelayanan. Yang ngerti boleh katakan amin. Menjadi hamba mamon adalah keserakahan. Uang akan mengatur hidup seseorang dalam segala hal. Dan bahkan hidup matinya pun ditentukan oleh uang. Seorang hamba uang akan memiliki sifat yang selalu merasa tidak cukup. Dia akan terus mengejar atau mencari uang. Berbagai cara akan digunakan untuk mendapatkan uang, termasuk cara-cara yang tidak baik. Korupsi, menipu, dan lain sebagainya. Saudara, uang atau harta itu penting. Tetapi janganlah kita menjadi hambanya. Karena ada yang lebih penting, yaitu yang memberi kita uang atau berkat, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tidak semua bisa dibeli oleh uang loh ya. Termasuk kesehatan, damai sejahtera, rasa aman, dan masih banyak yang lainnya. Semua itu tidak bisa dibeli dengan uang. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Katakan amin. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Tuhan bisa dan mau memberi kita lebih. Tetapi Tuhan tahu kapasitas kita. Kalau kita belum siap, maka rezeki bukan menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk. Tetapi yang pasti Allah berjanji, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Boleh katakan amin. Allah selalu menyertai kita dan bersama-sama dengan kita.
Matanya selalu tertuju kepada kita. Maka tugas kita adalah pegang janji Tuhan, maka hidup kita tidak hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Katakan amin. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, kondisi zaman sekarang nih, rasanya setiap manusia butuh uang. Tanpa uang rasanya hidup menjadi berat, pusing, dan tidak sedikit orang yang mengalami stres. Bahkan ada yang gila dan tidak sedikit yang bunuh diri gara-gara masalah uang. Perkataan orang-orang Jakarta nih, tak ada yang gratis, semua harus bayar. Bahkan maaf, kencing saja harus bayar. Mau jalan-jalan ke mall, harus keluar uang minimal, uang transport, dan beli makanan, minuman di rumah saja. Bahkan harus juga keluar uang, yaitu bayar listrik, biaya pulsa, biaya kuota internet, dan sebagainya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa kamu jangan menduakan Allah dan Mammon. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memberikan pernyataan demikian? Karena manusia selama hidup untuk bertahan, dia perlu uang. Sehingga bisa menjadikan pesaing Allah. Sepertinya ibarat Tuhan adalah yang berkuasa di surga dan uang yang berkuasa di bumi. Siapa saja yang punya uang bisa berbuat apa saja, katanya. Dengan uang mereka bisa merubah yang salah menjadi benar. Dan yang benar menjadi salah. Kecuali kalau sudah sekarat nih, menjelang ajal nih, baru sadar bahwa uang bukan segalanya. Kenapa? Karena uang tidak bisa dibawa mati. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena memburu uang, banyak orang menyimpang dalam kehidupannya yang pada akhirnya jatuh dalam berbagai duka. Saudara, siapapun, baik tua muda, kaya miskin, tidak sedikit yang jatuh dalam pelanggaran, terutama dalam hal mamon ini. Bahkan banyak juga hamba Tuhan yang jatuh karena masalah uang ini. Tapi catat, tidak semua hamba Tuhan seperti itu juga. Anda harus objektif melihat hal ini. Saya pribadi melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, kita persembahkan. Baik itu perpuluhan, persembahan khusus, maupun persembahan buah sulung. Kalau kita mengerti persembahan itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan lakukan dengan segenap hati. Tapi bagian yang lain adalah kita taat. Bahwa kita melayani juga bukan karena uang. Kita tidak pernah menghitung-hitung antara pelayanan dengan uang. Saudara, setiap bulan kami memberikan banyak sekali, bahkan setiap 2 bulan, untuk menolong orang-orang miskin, orang yang sakit, orang yang tidak bisa sekolah, dan yang lain sebagainya. Kami juga tidak pernah menampilkan di media sosial secara gamblang apa yang sudah kami lakukan. Kecuali ada event-event tertentu yang kita tampilkan agar semakin memotivasi dan mendorong semua hamba-hamba Tuhan untuk melakukan yang sama untuk memuliakan Tuhan. Saudara, marilah kita belajar kepada Tuhan Yesus tentang perintah yang utama dan yang terutama. Yaitu apa? Yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Kemudian baru mengasihi sesama. Jadi kalau kita melakukan terhadap orang-orang yang susah, orang yang kata Tuhan yang paling hina ini, kita sudah melakukan bagian yang memuliakan Tuhan. Yaitu mengunjungi orang sakit, bahkan menolong orang-orang, memberkati jiwa-jiwa yang ada di penjara, termasuk mereka yang janda-janda miskin. Yang mau katakan amin. Saudara, memang tidak sedikit hamba-hamba Allah yang terpilih pun bisa jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena cinta uang ini. Saudara, dosa akan cinta uang ini menjalar ke semua orang. Kita bisa menyaksikan setiap hari banyak orang yang masuk penjara dan ditangkap polisi karena memburu uang dengan jalan pintas. Entah sebagai pencuri, pencopet, perampok mungkin, penipuan, korupsi, pelacuran, bahkan kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Semua hanya karena kebutuhan karena uang katanya. Sudah bertobatlah. Yang ngerti katakan amin. Memang kita butuh uang. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan yang beriman untuk jangan takut. Karena Allah tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Tuhan tak akan sekali-kali meninggalkan kita. Lihat, burung pipit, bunga bakung di padang, bahkan rumput yang hanya hidupnya sehari saja diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita adalah ciptaannya, mana mungkin dibiarkannya. Jangan khawatir, Allah yang maha memelihara akan mencukupi apapun yang saudara butuhkan. Mari saudara, percayalah, sebelum kamu berdoa pun,
Allah sudah tahu apa yang kamu perlukan. Katakan amin. Saudara, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Dan menjadi penolong kita dan dalam kesesakan sangat terbukti. Katakan amin. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi, jangan khawatir dan jangan takut akan uang. Tuhan Yesuslah sumber segala berkat, dan Tuhanlah yang akan membukakan pintu-pintu berkat kepada kita semua yang percaya. Apabila saudara dan saya tekun dan setia menjalankan segala perintah-perintahnya. Boleh katakan amin. Jadi ingat, kamu adalah hamba Tuhan, bukan hamba mamon. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan